Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh karena Tuhan. Pada hari ini kita belajar tentang satu tema yang luar biasa, bagaimana kita bisa tetap berbahagia dalam penganiayaan. Kita mau sama-sama mengharapkan petunjuk daripada Roh Kudus tentunya supaya kita bisa memahami dengan benar apa yang Tuhan maksudkan. Karena khotbah di bukit adalah khotbah Yesus yang paling terkenal, dikenal sebagai 8 sabda bahagia. Kita semua tahu tentang itu dan ini hanya ada di Injil Matius, dan ini luar biasa bukan? Karena Yesus memulai semuanya dengan kata-kata berbahagialah. Memang menarik untuk disimak tetapi sulit untuk kita pahami, tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus, dan tentunya Roh Kudus akan memberikan penerangan kepada kita semua. Oleh sebab itu kita satukan hati, kita berdoa pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih, Tuhan urapi setiap kami, dan kami minta supaya satukan hati kami dengan kuasa daripada kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan juga diterangi oleh Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi pelaku yang memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai, gunakan dan kuat kuasa, sehingga segala kebenaran firman Tuhan yang disampaikan secara praktis boleh menjadi rema, firman yang hidup yang boleh memberkati setiap pribadi kami, masing-masing dimanapun kami berada. Dan kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baiklah, pada saat ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus mengawali sebuah khotbahnya di bukit berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan di dalam hidup, dan ini sangat kontradiktif dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, beda dengan konsep dunia. Jadi menurut pandangan dunia, lebih dikenal itu sebagai world view, itu berbicara tentang apa saja sih yang ditawarkan tentang kebahagiaan, itu bicara sama dengan kekayaan, kepandaian, kecantikan atau ketampanan, bicara tentang kesuksesan, kenyamanan, kekuasaan. Jadi ada 6K, dan ini menjadi prasyarat untuk mendapat kebahagiaan menurut worldview atau pandangan dunia. Semuanya hanya pemuasan kebutuhan materi kalau kita perhatikan dengan sungguh. Nah, syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu memang cukup menarik dalam sabda bahagia ini, karena mengenai konsep bicara tentang kerajaan, bicara tentang berkat kerajaan Allah. Bagaimana supaya kita memiliki karakter kerajaan Allah untuk mendapatkannya. Kata diberkati ini berbicara mengenai sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam pribadi Allah sendiri. Kata ini juga bermakna sebagai sebuah pengalaman, dan ketika kita ikuti Tuhan atau tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus, kita mampu memahami, memaknai bagaimana sih memiliki cara hidup kerajaan Allah. Sehingga diberkati ini memiliki arti bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sendiri yang bertahta di dalam kerajaan surga, di mana kita perlu miliki nilai-nilai kerajaan surga yang tidak didasarkan pada kekayaan dan kekuasaan. Nah, nilai-nilai kerajaan surga yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam khotbah 8 sabda bahagia ini, itu yang pertama adalah kesadaran supaya setiap pribadi kita menaruh diri kita, memposisikan diri kita berada di hadapan Tuhan, bahwa kita ini orang berdosa. Kita butuh juru selamat. Yang kedua, kita harus miliki yang namanya kehausan akan firman, yaitu kebenaran Allah ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, miliki sikap lemah lembut. Yang keempat, miliki kemurahan hati dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, menjaga kekudusan atau kesucian, dan kita boleh menjadi pribadi yang membawa damai. Untuk melakukan semua hal di atas dibutuhkan yang namanya memberi diri kepada Tuhan atau berkorban atau mengorbankan diri kita. Nah, kebahagiaan berdasarkan nilai kerajaan surga itu tidak diukur seberapa banyak harta atau kuasa yang dikumpulkan di dalam dunia ini. Jadi benar-benar bertolak belakang. Kebahagiaan diukur berdasarkan seberapa banyak kita mau berkorban
atau mengorbankan diri kita untuk mengikut Yesus. Atau kata yang gamblang, maukah kita bayar harga gitu. Seberapa besar yang kita mau lakukan, itu dikatakan berapa besar harga yang kita mau bayar, karena Yesus membayar harga yang mahal untuk setiap pribadi kita mengalami tebusan dan mengalami yang namanya perubahan hidup. Dan diambil dari Matius 5 ayat 10-12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saya bagi ada dua hal gitu ya. Outer circle dengan inner circle. Outer circle bicara tentang sebuah bentuk penganiayaan yang datang dari luar atas hidup kita. Yang inner circle bicara dari dalam. Maksudnya apa sih? Maksudnya outer circle bicara tentang komunitas yang melakukan penyerangan kepada orang percaya. Tetapi inner circle komunitas orang percaya yang melakukan penyerangan kepada orang percaya gitu. Dikatakan di ayat 10-nya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini dibagi menjadi dikatakan yang datang dari luar, serangan-serangan yang datang kepada anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus dengan jelas sedang bicara tentang orang yang hidupnya benar. Mereka yang hidup menaati perintahnya, karena itu mereka alami yang namanya aniaya. Di Matius 5 ayat 10 ini, penderitaan dikaitkan langsung dengan kata berbahagia, atau disebut sebagai blessedness kalau di bahasa Inggrisnya, atau dikatakan makario, yang dikatakan sebagai blessed atau diberkatilah. Dan ini memang ternyata benar-benar bertolak belakang atau kontras sekali, karena manusia sudah jatuh jauh dalam dosa, dan standarnya bahagianya itu pasti berbeda dengan penilaian yang datang daripada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Nah, orang yang dianiaya, teks kita ini tidak bicara tentang sembarang penderitaan, tapi ini memfokuskan, menitik beratkan, tidak semua penderitaan adalah penganiayaan, tapi ini berbicara tentang penganiayaan yang termasuk dalam kategori yang bahkan dikatakan membawa berkat. Nah, yang seperti apa? Sehingga kita perlu bedakan penganiayaan yang dimaksud Tuhan Yesus dengan penderitaan karena kesalahan diri sendiri. Dan ini berbeda. Kalau karena kesalahan diri sendiri disebut sebagai mengalami akibatnya atau hukumannya, tapi itu karena kesalahan sendiri. Tetapi ini bukan karena kesalahan dari diri orang tersebut, tetapi karena dia memiliki gaya hidup yang berbeda, gaya hidup yang tidak mau bertentangan dengan firman Allah dan memegang teguh apa yang ia percaya. Nah, penganiayaan yang sedang dibahas oleh Tuhan Yesus ada beberapa karakteristik. Yang pertama, bicara tentang penderitaan karena kebenaran di ayat 10. Ini merujuk pada gaya hidup yang benar, atau dengan kata lain sebuah kesalehan atau righteousness. Nah, gaya hidup yang benar sebagai warga kerajaan Allah dipandang sebagai satu ancaman bagi orang lain. Apalagi gaya hidup itu terlihat lebih baik, lebih benar dibanding gaya hidup orang-orang yang ada di sekeliling pada saat itu. Sebagai contoh, kesalehan pengikut-pengikut Kristus dengan orang-orang yang notabene sebagai kaum Farisi, kaum ahli Taurat dan sebagainya, itu satu kelompok yang membenci orang-orang yang percaya di masa gereja awal abad pertama. Dan arti bahagia dalam Matius 5 ini bukan berbicara yang jauh ke depan sana, tetapi berbicara satu waktu yang dikatakan bersamaan. Satu waktu yang bersamaan ketika kita melakukan perintah Tuhan, ada satu yang namanya kebahagiaan yang bisa kita rasakan, atau satu berkat yang akan dilimpahkan oleh Tuhan di saat yang sama. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi ini bicara tentang dari dalam keluar, dari hati yang percaya kepada Tuhan dan melakukan sebuah usaha karena ingin membalas kasih Tuhan dan mempertahankan iman, kebenaran atau percayanya. Jadi dari dalam keluar, bukan luar ke dalam. Dan ini kita perlu pahami, karena ada yang bentuk kedua, penderitaan karena Kristus. Di ayat 11 itu jelas
dituliskan, berbahagialah kamu jika karena aku. Jika karena aku, itu boleh digarisbawahi, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang lebih jelas lagi, karena ada kata karena akunya, karena Tuhan Yesus yang memberikan satu sentuhan secara pribadi, secara spesifik itu ya, pribadi sekali, tidak sembarangan melakukan yang namanya kesalehan gitu. Ada berbagai macam pada masa itu bicara tentang satu bentuk kesalehan oleh karena tradisi, budaya dan sebagainya. Tetapi ini berbicara tentang satu bentuk kesalehan karena iman percaya karena Kristus. Yang menjadi pusat adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kita tahu ada golongan-golongan orang-orang yang memegang teguh Taurat Tuhan. Ada kaum Farisi dengan kelompok ahli Taurat, lalu kaum Saduki dengan yang dikenal kaum Esene yang menuliskannya, mencatat ulang, dan mereka pegang teguh adat istiadat. Ketika habis nulis apa, mereka harus berganti penanya. Hasil karya tulisan mereka sampai ditemukan di Qumran, gulungan-gulungan kitab itu. Nah, ini sebuah bentuk kesalahan-kesalahan yang katakan di ayat 11 bukan yang seperti itu. Ini yang disebutkan ini seperti berkaitan tadi sebelumnya dengan tradisi, dengan keagamaan. Sedangkan Tuhan di sini sedang berbicara tentang berbahagia karena menderita. Dianiaya sama sekali memang beda nih dengan konsep daripada kelompok ini maupun juga dengan konsep dunia. Jadi penderitaan di sini disebut berbahagia karena sekali lagi ditekankan kebenaran, atau dengan kata lain karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan kebenaran di dalam bahasa Yunani dikatakan dikaiosune. Dikaiosune itu bicara tentang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan taat pada kehendak Tuhan. Nah, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada ritual dan juga peraturan-peraturan keagamaan, tetapi ini kepada peraturan Tuhan yang datang dari hati Tuhan, yang Tuhan terapkan. Jadi jelas ini berbicara tentang sebuah kesalehan yang menurut prinsip Alkitabiah, dan orang akan mengalami aniaya oleh sebab dia melakukan prinsip kebenaran seperti ini, dan ia pasti akan dicela, ia pasti akan dimusuhi, dan merupakan satu bentuk penganiayaan karena dianggap menentang dan merugikan orang kelompok lain yang tidak sepaham dengan kelompok yang sungguh-sungguh taat pada saat itu. Kelompok yang sungguh-sungguh ingin hidup benar, ingin hidup memuliakan Tuhan, yang lain separuh-separuh gitu. Jadi ini bertentangan, dan ini yang terjadi. Nah, siapa sih yang mengalami aniaya oleh sebab kebenaran? Ya tentunya orang-orang yang mengenal kebenaran, menerima, mereka sudah tahu siapa itu kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan mereka sudah menerima pribadi Tuhan Yesus, dan mereka mau hidup bagi kebenaran itu. Mereka mau hidup bagi Tuhan Yesus. Karena itu mau untuk alami yang namanya penderitaan, karena tidak mungkin orang mau mengalami penderitaan kalau belum mengenal pribadi daripada sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Nah, contohnya siapa kalau di masa sekarang? Seperti kita tahu gereja-gereja di Tiongkok, mereka sampai keluar satu perkataan yang menarik ketika baca ulasan tentang mereka yang mengalami dikejar, mengalami dihimpit, namun mereka tetap merambat. Mereka mengatakan begini, aku tidak layak menderita demi Yesus Kristus, tapi jika Tuhan Allah memberikan hak istimewa kepada kami, maka kami akan menganggapnya sebagai satu berkat yang besar. Wow, luar biasa. Jadi mereka sangat mengerti ucapan sabda bahagianya Tuhan Yesus, karena mereka berpikir secara rohani, bukan secara daging. Dan sehingga setiap kita juga perlu berpikir, siapakah kita jika kita diberi hak istimewa menderita bagi Yesus? Siapakah kita? Kita mendapatkan satu hak istimewa atau privilege. Dan sering kita juga tahu kalau dalam budaya saat ini,
Jika misalnya seorang anak sakit gitu, anak kita sakit, kadang kan kita kalau berdoa daripada dia yang menanggung sakitnya, lebih baik kami orang tuanya, suka seperti itu ya. Nah, seperti itu contoh orang tua mau menukar posisinya, daripada melihat babynya atau anaknya sakit, lebih baik orang tuanya. Itu yang disebut sebagai hak istimewa daripada orang tua, karena memahami peran itu, peran di mana ia mau berbagi segala sesuatunya untuk buah hatinya. Nah, satu saat Martin Luther pun berkata, gereja adalah satu kumpulan dari mereka yang dianiaya dan mati martir demi Injil. Ini perkataan sang reformator, Bapak Martin Luther. Dan yang terakhir, karakteristik yang terakhir bicara tentang penderitaan itu bisa berbentuk verbal maupun juga non-verbal di ayat 11 yang tadi kita baca. Jadi penganiayaan secara verbal tergambar di dalam ayat 11, di mana dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Nah, kata-kata dicela itu muncul, dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Ini bukan karena kesalahan dari pribadi kita, sekali lagi ini karena kita memiliki gaya hidup kerajaan, kita mengerti karena Tuhan, tetapi kita tetap dicela. Yang dikatakan penderitaan yang menghadang orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi, inner circle. Kadang ini bukan tekanan dari luar, dari orang yang belum percaya, tapi justru dari dalam sendiri. Ketika dari dalam sama-sama, makanya dikatakan hati-hati. Nah, dari dalam gitu ada banyak orang-orang yang separuh hati dengan orang yang sungguh-sungguh. Nah, yang separuh hati tidak suka melihat orang yang sungguh-sungguh, dan sehingga orang yang sungguh-sungguh ini mengalami yang namanya fitnahan. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa orang Kristen akan berbahagia jika mereka dicela dan dianiaya. Itu yang perlu digarisbawahi, karena dicela dan dianiayanya bukan karena kesalahan, tapi karena Tuhan Yesus, sehingga orang tersebut mengalami yang namanya fitnahan. Nah, kata fitnah di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan fitnah itu adalah perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang sehingga menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang tersebut. Dan fitnah atau perkataan bohong itu adalah perkataan tidak benar. Nah, jika memang orang yang menghina, katakanlah jika kita yang menerima hinaan atau celaan, fitnahan seperti itu orang yang mengucapkan kata-kata itu karena kesalahan yang kita lakukan, itu bukan fitnah, tetapi itu bicara tentang fakta. Tetapi kalau kita miliki gaya hidup yang benar, kita menjaga hidup kita benar dan kudus di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, tapi kita tetap difitnah, baik itu datang dari orang-orang dalam yang tadi saya katakan inner circle maupun dari luar gitu ya. Kita difitnah padahal kita melakukan kebenaran. Itu sama sebenarnya dengan apa yang Tuhan Yesus alami. Bukankah Tuhan juga alami yang namanya fitnahan? Difitnah oleh kaum Farisi dan kaum Saduki, dan juga difitnah oleh imam besar dan kelompok imam-imam pada saat itu, dan bahkan membuat satu rekayasa fitnahan dan menyebutkan berita-berita bohong lainnya, sehingga ia pun mengalami yang namanya penderitaan karena difitnah melakukan apa yang benar, tidak melakukan kesalahan, dan kita patut bersyukur dan bersukacita. Di situ dikatakan bersukacita dan bergembiralah karena Tuhan Yesus. Jadi kita bersukacita berbahagia adalah karena upah kita besar di surga. Nah, penderitaan ternyata ketika digali itu menarik karena merupakan satu pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Ucapan daripada Tuhan Yesus, sabda bahagia ini di dalamnya muncul karakter yang dituntut untuk pribadi yang mau atau bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Tuhan kasih infonya di dalam 8 sabda bahagia itu dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Jadi prinsip kerajaan Allah tidak pernah berubah. Di 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah
di dalam Kristus Yesus akan menderita yang namanya aniaya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa penganiayaan dalam satu atau hal lain, bentuk-bentuknya mungkin berbeda, memang tidak dapat dihindari oleh orang yang mau belajar menjaga kehidupannya tetap saleh, tetap kudus, tetap benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan kepada Tuhan Yesus, kepada kebenarannya, kepada standar dan prinsip-prinsip kerajaan Allah, itu yang harus melecut setiap hati kita memiliki satu iman yang kokoh, atau ketetapan untuk tidak membuat iman kita padam atau surut, tetapi justru membuat iman kita bergelora. Ini kata-kata daripada Paulus sendiri, itu dikatakan bahwa setiap orang yang mau beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus pasti akan menderita yang namanya aniaya. Wow, waktu merenungkan hal ini, saya pun terkesima, dan ketika masuk lebih dalam lagi, ternyata untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, bukankah Tuhan Yesus mengatakan perlu mengalami banyak kesengsaraan? Contohnya, waktu mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, itu harus masuk melalui pintu yang sesak, itu dikatakan. Berarti kan itu pintu yang sesak yang nggak muat rame-rame gitu. Dan ketika orang mencoba masuk ke dalam sebuah pintu yang katakanlah seperti ini, itu kan harus berjejal-jejal gitu, jadi kan menderita ya, sakit ya, dihimpit, ditekan dan sebagainya. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas. Dan biarlah ketika kita diizinkan mengalami hal-hal seperti ini, penderitaan, segi yang Tuhan sedang tampilkan itu apa sih? Tuhan sedang menguji iman daripada setiap pribadi kita masing-masing. Waktu kita hadapi yang namanya aniaya, hadapi yang namanya penderitaan, kita percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus, murid Kristus, perlu mempertahankan hidup yang sesuai dengan standar kebenaran. Nah, standarnya kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang Alkitab dan keadilan daripada Tuhan, pribadi Tuhan, kekudusan daripada Tuhan yang luar biasa, maha tinggi dan maha kudus. Dan saat yang bersamaan tentunya karena kita punya standar kebenaran kerajaan Allah, kita tidak mau kompromi dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan di satu sisi biasanya tetap muncul yang namanya ucapan syukur dan tetap memuji-muji Tuhan, tetap miliki sukacita, tetap miliki damai sejahtera di dalam hati. Itu adalah karakter yang akan muncul ketika kita diasah begitu rupa, mengalami tekanan begitu rupa. Bahkan Alkitab lebih jauh itu mencatat orang-orang yang mengalami penderitaan karena kebenaran justru akan berbahagia dan diberkati. Kenapa? Seperti itu. Yang pertama, karena penganiayaan dan penderitaan dipakai Tuhan untuk mengetahui sejauh mana sih kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Yang kedua, penganiayaan dan penderitaan membawa kita mendapat satu tempat kehormatan. Seperti gereja Tiongkok yang mengatakan, satu kehormatan bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Yang ketiga, melalui penganiayaan dan penderitaan, setiap pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kita semua bisa menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan biar di antara semua ucapan sabda bahagia yang Tuhan nyatakan dalam Matius 5, dari ayat 1 sampai ayat 12, secara khusus di bagian belakang, itu memang paling menarik ya. Kan tadinya berbahagialah kamu yang haus, yang miskin, dan sebagainya. Bagian belakang itu memang bikin kita kaget bener. Karena dikatakan yang lain itu ucapan-ucapan yang bersifat kata kerjanya aktif. Tapi ini kata kerjanya pasif. Maksudnya apa sih? Ini bicara yang dilakukan orang lain gitu kepada kita. Bukan apa yang kita lakukan dari ucapan Tuhan Yesus ini. Penganiayaan jelas bukan sesuatu yang menyenangkan. Penganiayaan memang dalam satu mata uang gitu, bagian sisi atasnya atau headnya itu penganiayaan, bagian bawahnya itu penderitaan, jadi sama berdekatan. Dan karena itu Tuhan Yesus memberi penegasan ide tentang kebahagiaan. Muncul 2 kali di ayat 10 dan 11 itu kata disebut makario, blessedness, dikatakan berbahagialah, diberkatilah.
Ini kata-kata berkat yang luar biasa yang meneduhkan hati kita semua. Bahkan ayat 12-nya ditambahkan muncul kata-kata apa sih yang harus kita lakukan. Di situ dikatakan bersukacita, bergembira. Bersukacita, di situ disebut herete. Dan bergembiralah itu bicara tentang agalieste. Jadi kita itu dikatakan muncul bukan karena menerima sesuatu gitu, tetapi justru di tengah penderitaan, di tengah keadaan gak enak, kita tetap sukacita dan kita tetap bisa peaceful gitu, punya hati yang penuh dengan damai. Jadi karena mengetahui ada kepastian di dalam pribadi Tuhan Yesus. Penghiburannya apa sih bagi orang yang alami aniaya? Ketika orang alami aniaya karena kebenaran dalam Kristus, itu dikatakan di ayat 10-nya tadi bagian B, memiliki kerajaan surga. Wow, luar biasa. Jadi mempunyai kerajaan Allah, menikmati semua kebaikan dalam kerajaan Allah itu dikatakan. Kalau kita baca diulang lagi di ayat 4-9. Dan janjinya bahwa kerajaan surga, pahala daripada surgawi itu menanti setiap kita yang alami penderitaan dan tabah dalam penganiayaan, dalam penderitaan demi kebenaran daripada Tuhan sendiri. Jadi apa sih kesimpulannya? Jika kita menderita karena Kristus, kita perlu tetap kuat. Kita perlu terus bertahan karena Tuhan Roh Kudus pasti menolong setiap pribadi kita, dan Tuhan itu menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Jadi janganlah kita takut menderita karena Tuhan Yesus Kristus, karena ada nilai rohani yang besar. Apa saja? Yang pertama dikatakan itu membuktikan bahwa kita bukanlah dari dunia ini. Tandanya karena kita hidup dalam kebenaran, jadi kita nggak ikut dunia, berbeda dengan dunia. Dan yang kedua, itu sedang memurnikan, iman kita itu dimurnikan ya, itu dikatakan sedang dimurnikan. Kalau kita emas murni, bahan emas itu tidak takut api karena makin seneng ya dibakar gitu, makin teruji kemurnian daripada emasnya. Yang ketiga, membuktikan kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dan yang keempat, ada upah besar di surga, sehingga kita dianggap sama dengan nabi-nabi yang Tuhan pilih gitu, dikatakan di dalam ayat tadi yang kita baca di ayat 12. Saya ingin cerita tentang satu kisah bagaimana seorang yang dari jauh dari Amerika itu berdoa sungguh-sungguh. Lalu ketika dia ketemu dengan tunangannya dan mereka menikah, dia memilih ketika berdoa, dia dengar tuntunan Tuhan untuk dia boleh menjangkau Ekuador ya. Ketika dia mendengar tuntunan itu, banyak orang nggak setuju karena suku yang ada di sana itu masih kanibal dan itu menakutkan, menyeramkan gitu. Tapi dia terus berdoa, dia dapat satu konfirmasi daripada Tuhan sehingga mereka berdua pergilah ke sana. Mereka melakukan satu pendekatan dan orang memang menolak. Saya tertarik karena ada satu tulisannya yang dituliskan sesuatu yang berbeda gitu ya dari gaya hidupnya, sehingga dikatakan dia memiliki satu gaya hidup ketika dia bahkan mati martir, dia dibunuh gitu ya oleh orang Indian dan mereka kanibal gitu ya. Ada tulisan begini, dimanapun engkau berada, letakkanlah hatimu di sana. Ini tulisannya, jalanilah sepenuhnya setiap keadaan yang kau yakini sebagai kehendak Allah. Dan kehidupan dari kematian Jim Elliot ini jadi satu kisah kesaksian tentang orang yang memiliki satu komitmen kepada kehendak Tuhan untuk sungguh-sungguh. Ia mati saat usianya 28 tahun. Dan buku-bukunya tentang kehidupan itu ditulis oleh istrinya yang melihat gitu, melihat suaminya mati gitu. Dan istrinya bisa memberikan pengampunan, forgiveness gitu kepada orang yang membunuhnya. Dan itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa karena dia tetap bergelora sekalipun suaminya mati, dia meneruskan. Namanya Elizabeth istrinya, dan dia juga memilih bukan untuk menyenangkan manusia tapi menyenangkan hati Tuhan. Seorang yang mau meninggalkan kenyamanan segala sesuatu hanya untuk datang ke satu tempat yang dia tahu
itu sangat-sangat berbahaya dan mengerikan. Tapi karena dia begitu cinta akan Tuhan, baginya adalah satu kehormatan untuk bisa, bahkan dia tahu Tuhan memberikan nyawanya, dia juga tahu dia hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi dia hanya mau melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, kita perlu bertanya, karena saya akhiri dengan quotation daripada Jim Elliot sendiri. God always give his best to those who leave the choice with him. Jadi Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi mereka menyerahkan pilihan padanya. Dan yang terakhir itu dia tuliskan, when it comes time to die, make sure all you got to do is die. Jadi ketika tiba saatnya untuk mati, pastikan yang harus kita lakukan ya hanyalah mati. Karena berarti semua talenta, semua potensi, semua yang Tuhan titipkan, karunia-karunia yang Tuhan titipkan itu sudah dipersembahkan kembali kepada Tuhan untuk jadi berkat buat sesama. Sehingga ketika tiba waktu untuk mati, semuanya sudah selesai. Dia tinggal mati, berarti tugasnya selesai. Wow, ini menyentuh hati saya. Melihat begitu banyak masalah yang datang begitu ya di masa pandemi seperti ini. Dan mengkonseling banyak orang, melakukan pelayanan banyak orang. Saya pikir dengan adanya pandemi, tentunya orang makin banyak diam di rumah tangga makin harmonis. Ternyata kebalikannya gitu ya. Dan banyak sekali rumah tangga yang justru mengalami kekacauan demi kekacauan. Lalu ketika mendengar kisah-kisah dari mereka dan juga beberapa anak muda yang mengalami macam-macam hal. Dan bahkan kisah bagaimana orang-orang tertentu melakukan sesuatu yang dishonor God gitu ya, tidak memuliakan Tuhan dengan cara-cara yang tidak etis. Itu membuat hati rasanya sedih gitu, pedih. Dengan mempersiapkan hal ini, saya berpikir bagaimana mungkin bisa menghadapi satu penganiayaan kalau hidup kita masih mengandalkan yang namanya kedagingan dan tidak mau matikan kedagingan. Hidup kita seolah-olah hanya untuk kita dan bukan untuk Tuhan. Sementara membaca kisah orang-orang yang mati martir, hidup yang mereka persembahkan itu seperti kata-katanya Jim Elliot ini, Tuhan memberikan terbaik dan bagi mereka dan menyerahkan pilihan kepada mereka, dan dia memilih untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kok kontradiksi sekali dengan keadaan zaman sekarang ya, yang zaman modern ini. Dengan canggihnya teknologi, kok makin pupus ya keinginan setiap orang untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu yang menggetarkan hati. Yang bisa dilakukan adalah berkata kepada Tuhan, ajar aku untuk tidak menghakimi, ajar aku untuk memiliki kasih. Ajar aku untuk bisa memberikan kasih kepada mereka. Ajar aku untuk bisa mengikuti contoh Tuhan dan bisa meninggalkan teladan yang luar biasa. Mungkin aku bukan orang yang tepat Tuhan untuk masuk ke dalam yang namanya penganiayaan, tapi ajar sepenuhnya yang ada dalam kehidupanku. Tuhan peras hidupku sehingga apa yang ada dalam hidupku bisa berguna buat kerajaan Tuhan dan buat sesama. Dan kalau memang Tuhan mau izinkan penderitaan, Tuhan, ini doaku, aku mau menyambut penderitaan dengan sukacita. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada begitu banyak kisah, tetapi kisah-kisah yang menyentuh hati adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia yang ia ciptakan, menciptakan seluruh keberadaan manusia. Ia tahu bahwa orang yang dia ciptakan akan menolak keberadaannya, tapi tetap ia memilih untuk datang menggenapi rencana daripada Bapa Surgawi. Ia tinggalkan semuanya, surga yang mulia ini, hanya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia tinggalkan karena ia mau datang untuk membawa satu perubahan dan percaya
kalau aku datang ke dunia untuk mencari mereka yang hidup dalam dosa. Aku mau datang untuk menerima mereka. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat? Satu pertukaran terjadi di atas kayu salib. Harusnya kita yang ada di sana, tapi Tuhan datang dan memberikan dirinya. Satu harga yang mahal. Ketika kita merenungkan hal itu, mari kita mau sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, terima kasih karena Engkau luar biasa. Hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, jika Anda mendengar kabar Injil ini, bagaimana Yesus mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana Ia memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita mengalami satu kehidupan yang diubahkan, rekonsiliasi hubungan terjadi antara Tuhan dengan manusia. Ada jurang yang dalam, yaitu maut, sehingga Dia mau memberikan dirinya menjadi satu jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita, supaya terjadi koneksi yang tadinya terputus kembali karena Tuhan Yesus. Bukankah kita seharusnya mau memiliki hak istimewa yang sama dengan mengatakan hidup kami sudah ditebus, segala yang ada pada kami datang daripada-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, karena hidup ini bukan milik kami. Ampuni jika pikiran ini, hati ini mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan. Mari katakan itu kepada Tuhan. Dan hari ini mari datang, kita bersujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni betapa bebalnya hati kami ketika kami hanya memikirkan kami dan kami, tanpa kami memikirkan tentang apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami hanya mau melakukan kehendak-Mu. Jika kehendak-Mu adalah untuk kami memiliki satu hak istimewa seperti Engkau, jadilah pada kami seperti apa yang Engkau mau. Itu doa-Mu Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan mematikan keinginan daging kami. Bukan mengikuti keinginan kami, tapi kami mengikuti keinginan-Mu. Dan biar dimanapun kami ada, Tuhan menyentuh setiap pribadi kami. Tuhan membawa setiap kami ya Tuhan. Dan bahkan ada kabar baik, Dia tetap menanti kita, Dia tetap memberikan satu tawaran, anugerahnya, keselamatannya. Terimalah, karena di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kelimpahan, di dalam Dia ada segalanya, ada sukacita, pengharapan, damai yang tidak bisa diambil atau dibeli oleh apapun dan siapapun, hanya ada di dalam Yesus. Terimalah. Dan hari ini Tuhan, kami satukan hati kami dan kami berkata, Tuhan ini kami. Firman-Mu selesai sampai di sini, tapi Engkau akan terus mengumandangkan firman ini ada di dalam hati kami, terus bekerja Tuhan. Tuhan, apa yang sudah ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Sentuh hati kami semua, supaya kami melakukan satu perubahan dalam gaya hidup kami. Hari-hari di mana Engkau segera datang, biar Kau temukan hati kami tertambat kepada-Mu Tuhan. Hati kami tertuju dan fokus kepada kerajaan-Mu, gaya hidup kerajaan-Mu, nilai-nilai kerajaan yang ada. Dan bahkan Tuhan, kami siap bergerak kemana Engkau perintahkan. Kami boleh menyaksikan kabar sukacita, sehingga kami rela meninggalkan segala kesukaan dunia ini ya Tuhan, hanya untuk melakukan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Ini kami pakai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau berkata ya ketika saatnya untuk mati. Kami memastikan semua yang ada, yang kami sudah lakukan, itu semua sudah all out untuk Tuhan. Sehingga kami bagiannya adalah tinggal mengikuti panggilan Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini kehidupan yang kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.